Bismillah, jalan-jalan ke kampung durian runtuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman yang lagi menyaksikan video ini. Perkenalkan, saya Restu Kandela. Di sini akan berbagi tentang video pembelajaran praktikum mata kuliah Fisiologi Reproduksi Organisme Akuatik. Ya, langsung saja kita buka PPT-nya. Baik, topik yang akan kita bahas pada video ini ada 5, dari mulai ciri seksual primer sekunder sampai dengan pengambilan darah. Kita masuk ke topik pertama, yaitu ciri seksual primer sekunder. Seksual artinya adalah berkaitan dengan seks atau jenis kelamin. Seksual mengacu pada reproduksi. Nah, apa itu reproduksi? Reproduksi berasal dari dua kata, re dan produksi. Artinya pembentukan individu baru dari pendahulunya untuk menghindari kepunahan. Reproduksi terbagi menjadi dua, yaitu reproduksi seksual dan reproduksi aseksual. Reproduksi seksual terjadi ketika fertilisasi antara sel sperma dan sel ovum. Sedangkan reproduksi aseksual terjadi tanpa fertilisasi. Contoh organisme akuatik yang bereproduksi secara seksual adalah ikan dan krustase. Dan organisme akuatik yang bereproduksi secara seksual contohnya adalah kutu air yang mengalami partenogenesis dan karang, itu fragmentasi prosesnya. Nah, apa sih partenogenesis itu? Nah, partenogenesis adalah reproduksi di mana sel telur bersifat diploid atau 2N yang menghasilkan atau membentuk individu baru. Nah, kalau sel ovum di reproduksi seksual itu kan sifatnya haploid atau 1N. Nah, dia butuh sel sperma untuk menjadi 2N. Nah, sedangkan kalau di kutu air, nah, partenogenesis itu sel telurnya udah 2N, jadi langsung membentuk individu baru. Nah, itulah yang membedakan antara reproduksi seksual dan aseksual. Nah, ciri seksual adalah ciri yang berkaitan dengan jenis kelamin, di mana ciri seksual ini ada yang primer dan ada yang sekunder. Ya, primer itu yang utama, sekunder itu yang kedua. Gitu. Nah, ciri seksual primer itu adalah ciri yang berkaitan langsung dengan gonad atau organ yang menghasilkan gamet. Di jantan itu ada testis dan di betina ada ovarium. Sedangkan ciri seksual sekunder adalah ciri yang berkaitan dengan selain gonad, seperti morfologi atau kromatologi atau warna ya. Nah, testis dan ovarium adalah satu-satunya ciri seksual primer. Jadi untuk mengetahui ikan itu jantan atau betina secara primer, itu kita harus melakukan pembedahan. Satu-satunya jalan adalah pembedahan. Nah, sedangkan untuk membedakan ikan jantan dengan betina secara sekunder, itu kita tidak perlu melakukan pembedahan. Artinya kita bisa melakukan pengamatan langsung. Berikut contoh-contoh ciri seksual sekunder. Ada gonopodium pada ikan pedang jantan. Kemudian warna yang menarik atau lebih mencolok pada ikan gapi jantan. Ya. Kemudian di sini ada petasma pada udang jantan dan telikum pada udang betina. Berikut juga ada perbedaan warna ya antara ikan steelhead trout betina dengan jantannya. Itulah contoh-contoh ciri seksual sekunder. Kemudian kita masuk ke topik perkembangan gonad. Tadi kita udah membahas tentang ciri seksual primer sekunder untuk membedakan antara ikan jantan dengan betina. Sekarang kita masuk ke perkembangan gonad. Gonad adalah organ yang menghasilkan gamet, yaitu sel sperma dan sel ovum. Di mana testis dan ovarium merupakan satu-satunya gonad ya. Kemudian tipe sistem reproduksi ikan itu ada 3, teman-teman.
Yang pertama gonokoris, yang kedua hermaprodit, dan yang ketiga uniseksual. Gonokoris itu artinya kelamin ikan tidak berubah setelah matang gonad. Sedangkan hermaprodit itu artinya kelamin ikan berubah setelah matang gonad. Jadi misalnya ikan hermaprodit jantan itu matang gonad, lalu dia berubah menjadi betina, kemudian matang gonad lagi. Kalau untuk organisme uniseksual artinya organisme yang memiliki dua kelamin dalam satu tubuh. Berikut gambaran perkembangan gonad dari mulai pregonadal stage sampai organisme akuatik tersebut bisa dibedakan kelaminnya, yaitu telah terbentuknya ovarium dan testis. Jadi ikan itu punya fase undifferentiated. Nah, itulah adalah fase di mana ikan tidak mampu dibedakan kelaminnya karena ikan masih karena gonad ikan masih berisi sel-sel pregonadal sel ya. Sedangkan kalau untuk gonad yang sudah dapat dibedakan itu tentunya kalau untuk ovarium memproduksi sel telur, sedangkan untuk testis memproduksi sel sperma. Nah, berikut satuan perkembangan gonad adalah TKG atau tingkat kematangan gonad. Jadi kita bisa menentukan perkembangan gonad ini berdasarkan TKG. Jadi mulai TKG 1 darah, TKG 2 darah berkembang, TKG 3 pematangan, TKG 4 matang, dan TKG 5 salin. Ikan yang telah mencapai TKG 5 dapat dipijahkan. Sedangkan ikan-ikan yang masih berada di bawah TKG 5 itu tidak efisien untuk dipijahkan. Nah, ikan yang telah memijah itu akan mengalami penurunan TKG menjadi kembali ke TKG 4. Kenapa? Karena sel telur dan sel sperma telah dikeluarkan dan terjadi kembali gametogenesis ya, pembentukan sel sperma dan sel telur, kemudian dimatangkan dan akhirnya masuk ke TKG 5 lagi, itu fase salin. Nah, biasanya di TKG 5 ini ketika ikan dipijat itu keluar cairan sperma ataupun cairan ovum. Nah, kita masuk ke topik ketiga yaitu hipofisa. Hipofisa adalah kelenjar yang memproduksi hormon-hormon penting pada ikan. Hipofisa disebut juga pituitari atau disebut juga master gland. Terletak pada sela tursika yaitu rongga cekung pada bagian perut otak. Hipofisa ini menghasilkan hormon GTH1 dan GTH2, hormon gonadotropin 1, gonadotropin 2. GTH1 itu FSH dan GTH2 itu LH, di mana FSH berperan dalam gametogenesis, yaitu pembentukan sel-sel gamet, kemudian LH berperan dalam pematangan akhir oosit, kemudian spermiasi dan ovulasi. Nah, kemudian kita masuk ke topik keempat, yaitu penyuntikan hormon atau hipofisasi. Nah, hipofisasi adalah proses penyuntikan ekstrak hipofisa ikan kepada ikan lainnya. Misalnya ikan lele A, kita ambil hipofisanya, kemudian hipofisa ini kita suntikan kepada ikan yang lele B. Itu adalah proses hipofisasi. Ekstrak hipofisa dibuat dari pelarutan hipofisa dalam larutan aquabides. Nah, hipofisa ini dapat merangsang kematangan gonad dan pemijahan. Nah, ada dua jenis hipofisasi, yaitu hipofisasi pada ikan sejenis atau hipofisasi homoplastik dan hipofisasi pada ikan tidak sejenis, yaitu hipofisasi heteroplastik. Contohnya misalnya ikan mas, hipofisa ikan mas kita berikan kepada ikan lele. Nah, itu adalah hipofisasi heteroplastik. Nah, ikan-ikan yang dapat hipofisa ikan yang dapat
dilakukan hipofisasi atroplastik itu disebut donor universal. Contohnya itu hipofisa ikan mas. Jadi hipofisa ikan mas itu bisa diberikan kepada beragam jenis ikan. Berikut siklus hormonal ikan jantan ya. Jadi FSH dan LH berperan penting dalam pematangan dalam pembentukan sperma dan juga spermiasi, yaitu pengeluaran sperma. Kemudian ini adalah siklus hormonal betina, di mana sama FSH dan LH berperan penting dalam vitelogenesis, pematangan akhir oosit, dan juga ovulasi. Lalu kita masuk ke topik terakhir, yaitu pengambilan darah. Tujuan pengambilan darah adalah mengukur kadar hormon dalam darah, menentukan tingkat kematangan gonad, dan mengukur efektivitas dan efisiensi hipofisasi. Nah, dibutuhkan teknik yang tepat dalam pengambilan darah, supaya kualitas darah itu terjaga. Jadi, ketika kita mengambil darah dan kita melakukan pengamatan, itu hasilnya merefleksikan keadaan sebenarnya. Keadaan sebenarnya itu maksudnya keadaan fisiologis ikan itu sendiri. Nah, teknik-teknik pengambilan darah itu darah ikan itu ada 4, yaitu yang pertama severing caudal peduncle, yaitu penyataan ekor ikan. Jadi ekor ikan disayat dan diambil darahnya. Yang kedua puncturing caudal vessel, yaitu penusukan pembuluh darah pada ekor ikan dengan syringe atau jarum suntik. Yang ketiga cardiac puncture, yaitu penusukan jantung dengan syringe. Dan yang terakhir aorta puncture, yaitu penusukan pembuluh aorta pada bagian dorsal dengan syringe atau jarum suntik. Keempat teknik ini tentunya mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, disesuaikan dengan tujuan masing-masing. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.